Ya, Bapak Ibu sekalian, kelas pluralisme agama atau teologi pluralitas agama pada hari keempat ini, sesi yang ke-10 kita membahas topik kerajaan Yesus tidak sama dengan kerajaan Allah. Ini pertanyaan. Kerajaan Yesus tidak sama dengan kerajaan Allah karena memang kaum pluralis sangat-sangat menekankan bahwa kerajaan Tuhan Yesus tidak sama dengan kerajaan Allah Bapa. Ya, mari kita lihat pembahasan pendahuluan dulu. Kaum pluralis memilih tema kerajaan Allah yang memang sangat menonjol dalam Injil-Injil. Tema kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kenapa mereka menjatuhkan hati mereka pada topik kerajaan Allah? Saya membaca sejumlah buku dan menemukan alasan mereka. Paling tidak ada 2 alasan mengapa topik tentang kerajaan Allah menjadi perhatian besar mereka untuk mengkaji dan berargumentasi mengenai pluralisme agama. 1. Karena kerajaan Allah ini doktrin biblikal yang syarat dengan keunggulan dan keunikan iman Kristen. Kerajaan Allah ini berbicara hal-hal yang wow, yang final, yang supreme, unggul mengenai iman Kristen. Untuk itu mereka perlu membahas itu, mengkaji ulang, supaya membalikan, supaya Kristen, karena menurut mereka pandangan gereja pada beberapa tahun, pada era modern sampai sekarang, pasca modern awal, sangat banyak dipengaruhi oleh teologi Barat yang mengedepankan keunikan Yesus Kristus. Tidak mengedepankan keunikan Allah Bapa. Yang dikedepankan yaitu keunikan Allah Anak. Nah, ini merupakan kekeliruan menurut mereka. Nah, maka mereka merekonstruksi kajian-kajian tentang kerajaan Allah dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Bahkan dalam seluruh Perjanjian Baru, mereka menyusun ulang. Lalu mereka meyakinkan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah dalam Injil-Injil bukanlah kerajaan Yesus. Jadi mereka ingin membalikan. Selama ini gereja sudah percaya, sudah mengakui mengenai kerajaan Allah yang Bapa juga sama dengan kerajaan Anak. Karena Yesus adalah anak Allah. Maka dia pun adalah Allah. Dan itu berhubungan dengan Bapa, anak Bapa, monogenes, anak satu-satunya, anak kerajaan. Jadi dia berarti kerajaan Bapa sama dengan kerajaan Anak. Namun mereka berusaha untuk memutarbalikan. Jadi pluralisme agama ini paham yang dianut oleh para penipu-penipu yang jahat, yang membalikkan keyakinan gereja sudah berabad-abad. Iya dan amin bahwa kerajaan Allah Bapa sama dengan kerajaan Allah Anak. Namun mereka menjungkir balikan karena menurut mereka hal ini akan menjadi penghambat untuk mereka membangun menara pluralisme agama. Alasan kedua, kerajaan Allah adalah doktrin yang mereka anggap sangat relevan untuk mempromosikan pandangan-pandangan mereka mengenai pluralisme agama. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu akan menjadi payung semua agama. Dalam kerajaan Allah Bapa akan mengayomi semua orang, semua umat, semua etnis, semua suku bangsa, dan semua agama. Nah, konsep kerajaan Allah dari Perjanjian Baru yang digali, disusun ulang oleh kaum pluralis, memang kalau Bapak Ibu cermati seperti yang kemudian saya sampaikan berikut ini, memang kalau kita tidak belajar teologi, kita orang Kristen akan terbawa arus dan mengaminkan penipuan mereka. Kita akan mengaminkan satu kebohongan mereka dan mengaminkan manipulasi hermeneutika, manipulasi penafsiran yang memang bahasanya memang seperti betul ya, seperti itu betul ya. Tapi sebenarnya kalau kita belajar teologi sedikit saja, ya minimal 3 tahun di sekolah S1 sudah cukup memiliki kekuatan untuk mencermati penipuan
dan penyelewengan yang dibuat oleh kaum pluralis. Mari kita mulai satu persatu. Ada seorang tokoh namanya Paul F. Nitter, dan dia menggagas model teosentrik, model teosentrik mengenai kerajaan Allah yang berpusat pada Allah Bapa. Paul Nitter seorang pluralis tulen, dari salah ketik, Nitter dari Katolik. Bagi dia, Allah Bapa adalah pusat segala sesuatu, bukan Kristus. Karena itu mereka sangat anti dengan istilah kristosentris, eklesiosentrik. Yang mereka tekankan yaitu God-centric atau teosentrik. Mereka sangat menolak namanya kristosentrik, apalagi eklesiosentrik. Kenapa? Karena bagi mereka yang benar adalah Allah Bapa teosentrik. Nah, menurut Paul F. Nitter, Perjanjian Baru pada intinya mereka mengekspos bahwa berita atau inti berita ajaran Tuhan Yesus bukanlah kerajaan Yesus, tapi kerajaan Allah Bapa. Karena itu Yesus sesungguhnya bersifat teosentris. Yesus itu sifatnya teosentris, bukan kristosentris. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah teosentris. Jadi sudah salahlah orang Kristen selama ini, sudah salah menjadikan Yesus sebagai pusat. Padahal dia sendiri tidak mengharapkan dirinya dijadikan pusat. Pusat kepercayaan, pusat penyembahan, pusat pengajaran. Salah. Nah, Paul Nitter melanjutkan, selanjutnya menegaskan demikian. Komunitas gereja mula-mula mengubah teosentrik menjadi kristosentris. Jadi, karena gereja mula-mula itulah yang mengubah. Yang dulu seharusnya teosentrik, tapi mengubahnya menjadi kristosentrik. Sehingga sejak gereja mula-mula sampai abad modern yang lalu, mereka menduga gereja hidup dalam kesalahan. Yaitu mengubah pusat perhatian, pusat penyembahan dari Allah Bapa kepada Allah Anak Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah keliru, kata mereka. Nah, saya tanggapi. Dalam buku Teologi Abu-Abu halaman 418 sampai 419, saya memberikan komentar demikian. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah anak Allah dan dia memiliki hubungan. Istilah Bapa dan anak sesungguhnya mengungkapkan satu hubungan yang esensial dan hubungan yang intim. Tidak ada keintiman yang sangat dalam selain antara Bapa dan anak. Bukan Bapa dan anak perempuan. Kalau Bapa dan anak perempuan masih ada agenda lain, masih ada kecurigaan yang lain. Tapi Bapa dan anak putra satu-satunya mengungkapkan bahwa kerajaan anak adalah kerajaan Bapa, kerajaan Bapa adalah kerajaan anak. Jadi Paul F. Nitter memang sengaja menutup teks-teks Alkitab yang membahas hal ini. Ya, Yesus Kristus memberitakan kerajaan Allah. Masih ingat ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus Kristus berkata demikian. Kerajaan Allah akan datang. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sedang datang. Dan kehadiran Yesus dalam dunia diungkapkan olehnya. Kerajaan Allah sudah datang. Berarti kerajaan Allah itu berkenaan dengan pribadi Tuhan Yesus. Inilah kebohongan dan penipuan kaum pluralis yang tidak hanya melucuti gelar-gelar kealahan Yesus, tetapi juga melucuti status dan peran Yesus sebagai Allah, Raja segala-galanya dengan sistem pemerintahan yang sama dengan Bapanya. Ini satu penipuan yang dibangun oleh kaum pluralis. Jadi kerajaan Allah sudah datang. Itu berkenaan dengan apa? Dengan pengajaran Yesus, dengan perbuatan Tuhan Yesus, dengan karya Yesus. Itulah kerajaan Allah. Sebagaimana juga yang tertuang dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 mengenai logos, bahwa Yesus adalah Allah bersama-sama dengan Allah, dan
Dan dia adalah pencipta. Pada mulanya firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ada antara Allah Bapa dan Allah Anak. Kerajaannya, kedua-duanya adalah pribadi yang berbeda, tetapi adalah Allah. Ini yang harus kita simak. Maka kerajaan Allah Bapa adalah kerajaan Allah Anak. Ya, antara Bapa dan aku satu. Ya, di dalam aku dan aku dalam engkau. Ini, ayat 17, ayat yang ke-20. 21, 22, 23, dan selanjutnya. Berbicara mengenai Bapa dan Anak adalah satu. Inilah, maka teosentris itu sama dengan kristosentris. Ya, ini kesimpulan. Tetapi Paul Nitter tidak berpendapat seperti itu. Membalikkan, berbohong. Ya. Yang kedua, ada tokoh namanya John Hick dengan teori Kopernikus. Saya sudah sempat menyampaikan singkat kemarin. Ya, John Hick adalah pluralis terkemuka, seorang Protestan. Kalau Paul F. Nitter seorang Katolik. Kalau ini Protestan. Dan dia berpendapat bahwa pusat sejarah dunia adalah Allah Bapa, bukan Yesus Kristus. Itu penekanan dia. Sejarah dunia berpusat pada Allah Bapa. Maka sejarah bangsa-bangsa, sejarah agama-agama, sejarah budaya-budaya apapun, sejarah etnik, semuanya berpusat pada Allah Bapa, bukan pada Yesus Kristus. Hal ini dia kemukakan dengan teori Kopernikus, seperti yang saya sudah utarakan. Bahwa dulu sebelum Kopernikus menggagas teorinya, pada waktu itu gereja sudah mengakui bahwa bumi ini adalah pusat tata surya, dan seluruh planet yang lain dan termasuk matahari berputar mengelilingi bumi. Dan memang betul Kopernikus menyampaikan pendapatnya, kajiannya, bahwa yang benar adalah matahari dikelilingi oleh planet-planet termasuk bumi. Dengan menggunakan teori Kopernikus, dia membuat analogi bahwa Yesus Kristus adalah salah satu dari sejumlah Allah, sejumlah kepercayaan, sejumlah agama. Yesus hanyalah salah satu tokoh agama, sebagaimana juga tokoh-tokoh agama yang lain berkeliling, berpusat pada Allah. Yesus bukanlah pusat, tetapi Allah Bapalah adalah pusat. Pusat semua agama, pusat semua tokoh. Inilah pandangan beliau dari teori Kopernikus. Jadi yang kedua juga dia tekankan, misi Kristen harus dilihat sebagai misi Allah, bukan misi gereja, dan juga bukan misi Kristus. Kristus tidak punya misi, gereja tidak punya misi, tetapi yang punya misi yaitu Allah Bapa. Dan misi Allah Bapa itu adalah misi semua orang, misi semua bangsa, misi semua agama. Dan di bawah Allah Bapa semua terangkum dan terangkul, bukan pada Yesus Kristus. Nah, saya tanggapi dalam buku Teologi Abu-Abu halaman 430 sampai 431, Allah Bapa dalam pengertian pluralis bukan Allah Alkitab. Ya, ini tanggapan saya, bukan Allah Alkitab, tapi Allah Al-Jabar dan Allah Wa'lam. John Hick menyamakan atau mensejajarkan Yesus Kristus dengan semua agama, semua tokoh agama, orang-orang bijaksana, dan sebagainya. Inilah kesalahan fatal, karena bagaimanapun semua tokoh agama, semua agama harus diakui. Saya tidak mau meminjam pikiran agama lain. Tetapi yang jelas, John Hick terlalu liar. Ya, terlalu liar dan menyepelekan Alkitab, meremehkan Alkitab, yang berlanjut pada meremehkan Yesus. Yang Alkitab bukakan sebagai Allah, anak Allah. Ya, bahkan sebutan anak manusia pun mengungkapkan sebagai anak Allah, sebagai Allah, the Son of Man as a Son of God.
Jadi tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, ya setidaknya apalagi Paulus menegaskan mengenai kealahan Yesus. Nanti kita bahas pada sesi selanjutnya besok hari. Ya. Nah, jadi teori Kopernikus ini juga tidak bisa dipegang lagi, tidak bisa bertahan karena sekali lagi saya mau tanya, apakah orang Islam, Hindu, Buddha setuju bahwa mereka mengitari, berkeliling pada Allah Bapa menurut Alkitab? Ya, saya mau tanya, apakah kalau mau ikuti teori Kopernikus John Hick, apakah betul bahwa Allah Bapa, pusat Allah Bapa Alkitab, dalam Alkitab, disetujui oleh agama-agama lain bahwa Allah Bapa adalah pusat seluruh agama? Saya yakin tidak. Berarti teori Kopernikus di mata orang beragama lain dibantah, apalagi di mata Alkitab, di mata orang percaya, orang Kristen, tetap dibantah karena dia melecehkan Alkitab dan melecehkan Yesus Kristus. Karena dengan demikian memang betul, orang yang melecehkan Alkitab, yang meremehkan Alkitab pasti meremehkan Yesus. Orang yang menghormati Alkitab pasti menghormati Yesus. Ya, itu. Jadi John Hick menolak juga misi Yesus yang sama dengan misi Allah Bapa. Dia lupa bahwa istilah Allah Bapa mengutus anak, istilah mengutus ini bukan berarti subordinasi, bahwa Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa, melainkan mengungkapkan bahwa pekerjaan Allah, Tuhan mengatakan pekerjaan Allah itu adalah pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan. Yesus Kristus melakukan pekerjaan dia. Ia mengutus aku. Berarti misi Bapa sama dengan misi Tuhan Yesus. Saya nggak tahu apa pikiran John Hick sedangkal dan sebodoh ini. Ya. Berikut yang ketiga. Kerajaan Allah menurut Chuan Sheng Song, seorang Taiwan yang berteologi dan dia menjadi dosen salah satu perguruan tinggi teologi di New York. Chuan Sheng Song seorang pluralis ekstrim, sangat ekstrim. Kerajaan Allah berpusat pada Allah Bapa, bukan pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memberitakan kerajaan Allah Bapa. Semua orang yang percaya Yesus berada di bawah kerajaan Allah Bapa. Jadi Allah Bapa pusat. Jadi sama dengan teori John Hick dengan Paul F. Nitter ya. Semua mereka itu memiliki aura yang sama, pikiran miring yang sama, hati bengkok yang sama, ketidakjujuran yang sama, ketidakjujuran pada Alkitab loh. Ya. Semua berpendapat sama bahwa Yesus itu kerajaan Yesus bukanlah kerajaan Allah Bapa. Kerajaan Allah Bapa bukanlah kerajaan Yesus Kristus. Seluruh pusat dunia ini berpusat pada Bapa dan kerajaan Allah, bukan pada Yesus Kristus. Nah, lebih jauh. Song berpendapat bahwa orang Kristen yang menyembah Yesus Kristus adalah penyembah berhala. Karena anggapan Song tentang orang Kristen yang menyembah Yesus, Yesus tidak minta disembah. Yesus tidak minta diperlakukan sebagai Tuhan. Yesus tidak minta tidak berharap untuk dianggap Allah. Tapi orang Kristen memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, Allah, dan menyembahnya. Maka menurut Chuan Sheng Song, orang Kristen yang menyembah Yesus sama dengan menyembah berhala. Ya, kalau mau cari tahu, baca buku saya dan sumber-sumbernya ada buku langsung dari Chuan Sheng Song, termasuk Allah yang turut menderita. Ya, termasuk juga God's People. Song lebih lanjut. Kristus tidak pernah meminta murid-muridnya untuk menyembah dia. Kesalahan murid-muridlah yang kemudian menyembah Yesus. Kenapa? Karena ada pengharapan apokaliptis, pengharapan mesianik yang keliru. Ya, jadi ini argumentasi Song dan saya sudah menanggapi. Song berkali-kali mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah. Berkali-kali dengan argumentasi perjanjian lama, perjanjian baru, berkali-kali menegaskan Yesus bukanlah Allah. Dia adalah pendeta, ya, dosen teologi di New York. Ya, saya sudah menanggapi pada halaman 431 sampai 432
buku teologi abu-abu, sebagaimana yang sudah komentar tadi, bahwa ini memang satu pandangan yang saya katakan antikristus dan tidak jujur pada Alkitab. Ini tidak jujur pada Alkitab. Jelas-jelas Yesus itu Allah. Ya, jelas-jelas memang Yesus tidak minta disembah. Ya, tetapi karena kita tahu bersama mengenai konteks Yesus tampil dalam setting Yahudi. Dia tidak mungkin mengatakan sembahlah akulah Allah. Tidak. Karena dia sedang menghadapi konsep-konsep mesianik kaum Yahudi yang melihat Mesias itu dalam figur tokoh politik dan atau seperti tokoh pahlawan sifatnya jasmania. Tapi Yesus tampil dengan sebagai tokoh rohani, penyelamat yang tidak hanya keselamatan itu sifatnya keselamatan kekal yang berdampak pada keselamatan masa kini. Dan itulah kekaburan yang dikemukakan oleh Chuang Sheng-song. Yang keempat, kerajaan Allah menurut Leslie Newbigin. Leslie Newbigin ini pluralis yang lunak. Ya, ada teman saya dari India, karena Leslie Newbigin orang Inggris yang menghabiskan banyak waktu menjadi misionaris di India. Dan dia kagak, Pak Stefri, jangan menganggap bahwa Leslie Newbigin itu orang pluralis. Dia Injil itu lain. Enggak, saya membaca bukunya dan silakan kritik. Nah, dia menulis demikian. Yesus memberitakan pemerintahan Allah dan mengutus murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Namun generasi pertama kekristenan menggunakan bahasa yang lain, yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Yesus berbicara mengenai pemerintahan Allah, namun orang Kristen mengubahnya menjadi memberitakan Yesus sendiri. Jadi menurut Newbigin ada kekeliruan. Harusnya kita memberitakan Allah, bukan memberitakan Yesus. Nah, disinilah saya memberikan komentar. Leslie Newbigin ini memang pluralis. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Bukan dia perkuat komentarnya. Bukan program kita, bukan program gereja. Di sini kekaburan sang Newbigin. Ya, sangat kabur. Walaupun memang dia dikenal sebagai tokoh Injili. Tetapi sebenarnya berarti tidak semua pandangan tokoh Injili itu seluruh pandangan penuh Injili. Mungkin ada lobang-lobang yang terbuka menganga besar. Di antaranya seperti pandangan Leslie Newbigin. Untuk Bapak Ibu mau cari tahu objektivitas komentar saya ini, silakan buka buku saya, Teologi Abu-Abu. Dan di sana saya mencantumkan sumber buku-buku yang saya kutip dari Leslie Newbigin. Ya. Khususnya di halaman 432. Berikut Bapak Ibu. Kerajaan Allah menurut Clark Pinnock. Pinnock seorang pluralis lunak. Dulu dia juga seorang Injili, bahkan disebut dia pernah menjadi reform, tapi dia berubah menjadi inklusif dan pluralis. Ya. Pandangan dia, Allah menghendaki keselamatan semua orang. Berdasarkan pengajaran tentang kerajaan Allah, dia mengaku bahwa Allah itu memiliki keluasan anugerah yang dia menulis buku Wideness in God's Mercy to all. Bahwa dia wideness in God's mercy. Saya tambah dengan to all. Artinya kemurahan hati Allah sangat luas kepada semua orang. Sehingga tidak seorang pun Allah kehendaki binasa. Nah, ini pandangan Clark Pinnock. Pinnock mengaku keselamatan. Karena itu bagi dia, dia mengaku ada keselamatan bayi-bayi. Keselamatan orang yang tidak pernah mendengar Injil. Seperti di satu pulau yang belum pernah dikunjungi oleh misionaris, oleh penginjil, dan belum pernah mendengar Injil. Mereka selamat walaupun tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Karena keluasan hati Allah. Disinilah kelompok Injil seperti Clark Pinnock ini menjadi lunak dan kompromi. Akhirnya rusak. Itu tanggapan saya. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, upaya kaum pluralis menipu orang Kristen dengan konsep subordinasi Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus ditempatkan tidak sehakikat dengan Allah Bapa, tetapi di bawah Allah Bapa. Karena itu, mereka berpendapat bahwa Yesus itu salah satu dari banyak yang lain
yang berpusat pada Allah Bapa. Dan inilah upaya kaum pluralis. Karena itu pun saya mengatakan demikian. Mereka berusaha meyakinkan orang Kristen bahwa Yesus bukanlah Allah. Sangat, kalau baca buku-buku mereka betul-betul berjuang dengan segala cara ilmiah katanya. Nyatanya enggak. Membuktikan, memastikan, menyimpulkan Yesus bukanlah Allah. Maka saya pun menyimpulkan demikian. Kaum pluralis adalah anti-Kristus. Karena mereka memang tidak menyukai Yesus sebagai Allah. Hanya Yesus sebagai manusia yang membawa damai. Hanya Yesus yang adalah humanity Yesus. Mereka hanya percaya humanity Yesus. Tetapi mereka tidak mengakui divinitas Yesus. Itulah saya sebut mereka anti-Kristus. Bapak Ibu, demikianlah penyajian saya untuk pokok yang ke-10 ini. Terima kasih.